Cuwikyong Kediri. Halo teman-teman, selamat datang kembali di vlog kita. Hari ini kita sedang berada di Kelenteng Cuwikyong Kediri, salah satu kelenteng tertua dan paling bersejarah di kota Kediri, Jawa Timur. Tempat ini bukan hanya menarik dari segi budaya, tapi juga penuh cerita dan tradisi yang unik. Yuk kita explore bareng. Oke, sekarang kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Bapak Ronald. Kita langsung mulai wawancara ya. Apa sih di kelenteng itu kayak gimana gitu ya Pak? Boleh gitu. Pertama, kalau sejarahnya yang tercatat di Purbakala, kelenteng ini didirikan 1817. Tapi kalau catatan pastinya, kita semua tidak ada yang tahu di sini. Karena arsip-arsipnya tahun 55 ini sempat banjir sampai terendam kelenteng ini. Tahun 55. Iya. Jadi arsip-arsipnya hilang. Kemudian kelenteng ini dasarnya di sini itu sebetulnya ada 3 agama yang di dalam. Iya. Ada Buddha, ya. ada Konghucu, ada Tao. Nah, makanya disebut Tridharma. Seperti itu. Kalau dewa utamanya di sini itu Macu Densang Senmu, atau orang-orang sini sering nyebutnya Makco. Jauh. Itu lebih dikenal dengan Dewi Samudra. Itu yang di altar utama dalam sini, terus patungnya yang di depan itu. Terus Pak, apa saja kegiatan utama yang biasanya dilakukan di kelenteng ini? Kalau kita sembahyang rutinnya yang pasti itu kalender Imlek tahu ya? Tahu. Kalender Kongsili. Itu tiap tanggal 1 sama tanggal 15. Kalau tanggal 1 itu kalau perhatikan alam itu tidak ada bulan. Kalau tanggal 15 pasti purnama Imlek. Kemudian kalau yang sembahyang besarnya ya Imlek sendiri. Kemudian ulang tahunnya kelenteng dengan Macu Densang Senmu nanti kebetulan jatuh di bulan Mei. Terus bulan 7 Imlek, pertengahan bulan 7 Imlek itu ada sembahyang Ulambana. Kemudian ada sembahyang Dongse atau Boktok. Sebelum itu ada itu. Biasanya orang nyebutnya Mid Autumn. Pertengahan musim semi. Yeah. Itu kita sembahyangnya biasanya pakai pia. Kemudian ada Dongse, Boktok. Itu orang-orang biasa nyebutnya sembahyang rundi. Sembahyang besarnya itu kalau sembahyang rutinnya tiap tanggal 1 sama 15. Kemudian ada sembahyang-sembahyang yang lain itu tiap hari besarnya dewa-dewi yang kita ada altarnya di sini. Berarti cukup banyak ya Pak? Cukup banyak, ada berapa altar kita? 17. Banyak. 17. Terus itu kalau misalkan kan waktu ibadah itu ada tanggalnya masing-masing loh Pak? Ya. Itu perhitungannya menurut kalender apa? Kalender Imlek yang kita masehikan. Yang di sini Hijriyah biasanya. Yang di sini kalender Imlek. Hari Senin nanti tanggal berapa berarti? 1 ya. 1 itu kita pas sembahyang juga. 1 Februari ya. Tanggal 2 kok. Hah? Tanggal 2. Tanggal 2 Februari sembahyang. Oh 2 ya, 2 sembahyangnya Senin. Ini kan pas tanggal 15 ini. Kemudian hari raya Imlek ini pas tanggal 1, tanggal 17. Jadi tiap tahun akan berubah-ubah kalau kalender Masehinya, tapi kalender Imleknya kita selalu sama. Kebetulan Kediri ini sebagai kota toleran. Terus kemudian kelurahannya di sini kan masuk kelurahan Pakelan. Kelurahan Pakelan ini Kampung Pancasila itu kita juara 2. Kemudian Kampung Toleran juga kalau dari negara. Kalau Kampung Pancasilanya dari unsur TNI. Kita juara 2 karena unsurnya kurang 1 di Kelurahan Pakelan. Hindunya enggak ada.
Jadi di Pakelan sendiri, kalau boleh jelasin sedikit, itu ada wihara. Wiharanya di utara sini kira-kira 200 meter. Gerejanya banyak, masjidnya ada, punden penganut kepercayaannya ada. Kalau boleh tahu dari 3 agama itu mungkin cara sembahyangnya itu tetap sama atau gimana? Kalau di kelenteng kita sama, tapi kalau mereka ada ibadah sendiri bisa beda-beda. Kalau mereka beribadah di kelenteng ibadahnya sama. Yang membedakan cuma satu, kalau tol dupanya pakai satu biasanya. Yang lain beda-beda. Itu kalau sembahyang kan di sini kan banyak altar. Itu berarti kayak satu-satu altar gitu. Iya, Atau- tiap altar disembayangi. Atau mungkin ada ikatan tertentu dengan dewa-dewi tertentu, mereka mau sembahyang sendiri ke dewa-dewi itu nggak apa-apa. Gitu. Berarti sesuai masing-masingnya. Masing-masing Ya. orangnya. Biasanya kalau kita mau sembahyang semua, urutannya ke Hien, Tuhan Yang Maha Esa itu di depan sendiri. Yang tempat dupanya depan besar, kemudian para suci, baru ke dewa-dewi. Kalau di sini kita nomori, kalau mau sembahyang semua urutannya ada. Nah, kalau untuk bangunannya kan ini kebanyakan warna merah sama emas ya, Pak. Itu artinya apa? Iya, Iya. ada artinya sendiri apa? Kalau merah itu kalau di kelenteng itu ciri khas. Ciri khasnya. Betul. Kalau kelenteng-kelenteng yang asli di Cina belum tentu merah. Oh, gitu. Biasanya banyak batu-batuan seperti patung yang depan, tangga-tangganya. Biasanya banyak gitu. Kalau merah itu ciri khas di sini aja. Pak mau tanya, apa sih makna dupa sama lilin dalam sembahyang itu? Dupa itu ada, kalau 3 itu ya. Ya. Yang satu Dien, Ya. yang satunya itu budi atau bakti pada orang tua, yang satunya itu bumi yang kita pijak. Jadi sebetulnya hormatnya 3. Kalau saya kurang tahu kok satu itu maknanya apa, saya kurang tahu. Ini kalau secara Konghucu ya, kalau secara Buddhisnya tidak ada arti yang khusus, itu sarana sembahyang, pemujaan yang kita persembahkan kepada yang di atas saja. Terus setiap hiasan di kelenteng itu apa memiliki arti khusus atau makna khusus gitu Pak? Kayak ini itu. Itu di atas Bapak. Lampion. Iya, lampion gitu apa mempunyai makna atau Lampion itu sebetulnya maknanya penerangan. Makanya harusnya lampion itu ada lampunya dan itu harus dinyalakan terus. Kalau lampion, kalau logo ini kan mesti keseimbangan. Keseimbangan. saya salfok sama lukisan ini Pak. Bagus Ya. banget. Ini ada maknanya tersendiri nggak Pak? Ini yang saya tahu yang di sana itu salah satu dari 3 dewa. Itu Luso. Kalau yang ini saya kurang tahu, yang 2 ini. Beberapa ada yang saya tahu. Ini barusan direstorasi. Ini kan dari tahun 70-an kalau ceritanya senior ya, itu dari tahun 70-an. Terakhir tahun 80 ini direstorasi. Makna dari sepasang naga-naga yang ada di atap kelenteng itu. Waduh, naga aku lupa. Sorry, kebetulan Tapi itu lupa. pasti ada maknanya Pasti ada tersendiri. maknanya. Naga, burung bong. Kalau tidak salah ini juga nih, ada maknanya burung ini. Ini kan burung mitologi juga. Angsa mitologi di Google ada pasti. Yang kepalanya merah itu burung mitologi juga. Pak mau tanya, kenapa Imlek selalu identik sama barongsai? Iya, selalu Barongsai ada itu barongsai. sebetulnya itu salah satu bentuk budaya. Ya kita melestarikan aja. Dan kalau barongsai di kelenteng ini juga salah satu sarana ritual sembahyang. Jadi kalau ada
tamu luar kota membawa rupang, biasanya kita penyambutan pakai barongsai. Sarana ritual. Kalau di sini, kalau barongsai sendiri sebetulnya budaya. Nilai-nilai apa yang diajarkan melalui kegiatan di kelenteng ini? Kalau secara Konghucu sih lebih ke budi dan bakti kepada orang tua ya. Semua kalau di kitab-kitabnya itu. Kalau secara Buddha lebih ke karma sebetulnya, hukum karma. Jadi apa yang kita perbuat ya itu yang kita tuai. Bukan di kehidupan ini saja ya konsep karma itu, di kehidupan selanjutnya, karena di Buddhis sendiri meyakini ada kehidupan setelah kehidupan ini. Kalau di Konghucu sendiri ada ya kayak kepercayaan di kehidupan ini ada kehidupan selanjutnya gitu? Ada dong. Cuman konsep karmanya nggak ditekankan. Jadi cuma yang ditekankan itu kayak konsep bakti gitu ya? Bakti, budi kita kepada orang tua, kepada sesama, pada orang yang menderita, jadi seperti itu di kalau Konghucu. Kak, biasanya kan kalau apa ya, sekarang kan banyak tuh yang apa memohon petunjuk atau menggunakan ciamsi ramalan itu Ya. bagaimana menurut Bapak? Ya, Boleh di sini? boleh. Ya, boleh Pak. Umum, Islam juga boleh? boleh banyak yang jamsi Boleh. ke sini. Boleh. Boleh, Selain ini mau gitu boleh Pak? Ciamsi? boleh, Boleh Pak? boleh. Boleh. Itu gimana? Itu gimana Pak caranya itu? Ya sembahyang dulu, Sembahyang. sembahyang dulu dari altarnya Yen, para suci. Kalau sini jamsinya kan maju aja ya. Iya. Maju, terus ke dulu. Setelah itu kue diizinkan nggak mau jamsi di sini? Saya punya pertanyaan ini. Kalau diizinkan, mohon petunjuk melalui kue. Kuenya kita lempar. Kalau terbuka semua gini, diulang lagi. Kalau tertutup semua tidak boleh. Kalau satu terbuka atau tertutup, silahkan dilanjutkan boleh jamsi. Apa ya Pak? Itu nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Soalnya kan di TikTok Asal tuh niatnya banyak. bener, bukan coba-coba ya. Jadi harus niatnya harus bersih, Yakin. yakin. Banyak sini. Apakah ada Pak perbedaan utama antara kelenteng dengan vihara? Perbedaan utamanya ada nggak? Kalau vihara pasti konsepnya Buddhis. Kalau kelenteng rata-rata itu 3 itu. Ada juga kelenteng yang fokus di Tao. Ada juga yang fokus di Konghucu. Biasanya sebutnya lidang kalau di Konghucu. Kelenteng sendiri itu banyak sebutannya. Ada yang nyebut bio, ada yang nyebut cetia, macam-macam sebutannya. Tapi bentuknya ya kurang lebihnya seperti ini. Kita bangunan utamanya itu cuma ini sebetulnya, yang di belakang ini. Yang lainnya tambah, yang masuk cagar budaya ya ini. Apa sih Pak fungsi dari pagoda pembakaran kertas sembahyang itu? Pagoda itu apa sih Pak? Kalau untuk pembakaran kertas itu, kertas sendiri itu maknanya itu kita mempersembahkan kepada yang di atas. Nah, tempatnya itu bisa pagoda kalau kita punya, ada pagoda pembakaran. Ada juga yang cuman seperti cekungan. Pernah ada juga saya lihat itu di luar pulau itu tanah yang memang dikeruk, cuman buat bakar, itu ada. Kegiatan budaya apa saja yang biasa dilakukan di kelenteng ini? Budaya yang banyak, barongsai itu ada, kita wushu ada. Kalau bulan 5 Imlek nanti ada yang namanya wayang potehi di sini. Wayang titi kalau tahu. Kalau Jawa biasanya wayang golek hampir sama. Itu kalau wayang itu ceritanya mengangkat apa Pak? Biasanya? Kalau wayang itu ada, biasanya kita sama dalangnya itu ditawari judul. Judulnya itu macam-macam. Judulnya itu cerita, mungkin kerajaan juga ada, budaya zaman dulu juga ada. Itu tapi tentang
kayak Cina gitu atau gimana? Sebetulnya ada maknanya tiap cerita itu. Entah itu makna pengabdian, makna budi, pekerti, itu ada maknanya.